kembali dalam ibadah online JKUMC. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan yang bersuka cita, mari kita sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama kita katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sekali lagi kita katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan. Lagi katakan, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar.
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dari awal lagi sama-sama kita katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagi katakan, oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh, yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom. Mari hari ini buka Alkitab saudara sama-sama dalam kitab Hakim-Hakim. Kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain atau perempuan sundal. Ayat 3, maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik, Yeftah adalah seorang perampok ya. Kemudian dipakai Tuhan membebaskan orang Israel dari Bani Amon. Lalu kemudian diangkat Tuhan menjadi pemimpin atau menjadi hakim atas Israel. Yang menarik dari kisah Yeftah ini adalah begini saudara. Yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara, Yeftah ini anak seorang pemimpin bernama Gilead. Tapi yang menarik dia lahir dari seorang ibu yang pelacur ya, atau perempuan sundal ya. Mungkin Anda berpikir kok bisa ya pemimpin kayak Gilead bisa punya anak dari seorang pelacur. Ya, saya tidak bisa menjawab karena Alkitab tidak menjelaskan secara detail untuk itu. Tapi saya berpikir begini saudara ya. Mungkin Gilead tidak pernah punya rencana punya anak dengan pelacur. Ya, mungkin dia hanya iseng saja bergaul dengan pelacur.
Tapi tanpa dia duga, pergaulannya dengan pelacur kemudian melahirkan seorang bayi bernama Yeftah. Sekali lagi, dia tidak punya rencana, hanya iseng. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun orang tuanya tidak punya rencana, tapi perhatikan, Tuhan selalu punya rencana untuk Yeftah. Dan ini yang menarik saudara ya. Kadang-kadang kita juga berkata begitu kan, Pak saya nggak punya rencana Pak tahun depan. Meskipun Anda berkata Anda nggak punya rencana untuk tahun depan, dengarkan, Tuhan tetap punya rencana untuk hidupmu. Bahkan mungkin ada orang yang berkata, Pak anak saya ini lahir tidak saya rencanakan Pak. Ya, anak saya lahir tanpa rencana, ataupun mungkin Anda lahir tanpa rencana oleh orang tuamu. Tapi dengarkan baik-baik, siapapun kita, meskipun kita tidak punya rencana, dengarkan baik ini, Tuhan selalu punya rencana atas hidupmu. Bahkan Yeftah anak seorang pelacur pun Tuhan punya rencana atas hidup Yeftah. Dan terbukti Yeftah jadi seorang yang hebat luar biasa meskipun dia anak seorang pelacur. Siapapun kita, meskipun kita tidak punya rencana, meskipun engkau berkata, Pak rencana saya gagal. Mungkin ada di antara berkata, Pak sebelum pandemi saya punya banyak rencana, tapi tidak ada satupun rencana saya yang terjadi karena pandemi ini membuat rencana saya gagal. Rencanamu bisa gagal, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Engkau tidak punya rencana ataupun engkau punya rencana dan rencanamu gagal, tapi dengarkan baik, rencana Tuhan atas hidupmu tidak bisa gagal. Yeftah anak seorang pelacur pun Tuhan punya rencana, Tuhan angkat hidupnya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hari ini pastikan engkau berkata, aku tahu dalam segala perkara Tuhan punya rencana atas hidupku. Yang percaya katakan amin. Nah saya tidak akan bahas bagian pertama ini lama, tapi saya mau langsung bahas di bagian yang kedua. Kalau saudara lihat bagian yang kedua ini, Yeftah kemudian diusir oleh saudara-saudaranya, ya. Kemudian dia jadi perampok, kemudian dia merampok di mana-mana. Lalu kemudian dia diangkat jadi panglima, kemudian dia menang perang, kemudian dia jadi pemimpin atas Israel. Kalau saudara baca kisah Yeftah, Yeftah sebenarnya dari kecil dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin. Ya, bahkan mungkin dia nggak punya rencana untuk jadi pemimpin. Oleh karena itu dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk jadi pemimpin. Dia tidak pernah belajar soal kepemimpinan, bahkan dia cuma belajar merampok. Saudara bisa bayangkan itu ya. Tapi bagaimana mungkin Yeftah yang nggak pernah mempersiapkan diri jadi pemimpin, bahkan dia tidak pernah belajar untuk jadi pemimpin, tapi kemudian Tuhan pakai dia jadi pemimpin. Nah kenapa? Karena bagian yang kedua ini yang saya mau bahas. Bahwa sebenarnya mungkin kita tidak mempersiapkan, tapi sebenarnya Yeftah sudah dipersiapkan Tuhan lewat peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Saya mau beritahu itu adalah masa di mana Yeftah dibuat oleh Tuhan mempersiapkan diri, masa di mana Tuhan ajar dia, masa di mana Tuhan mempersiapkan dia untuk sesuatu yang besar. Nah, oleh karena itu bagian yang kedua saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang punya rencana, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menggenapi rencananya. Jadi dia punya rencana, dia juga yang akan mempersiapkan menggenapi rencananya. Kalau saudara ingat ada seorang bernama Musa, ya, dia adalah seorang pangeran di Mesir. Apa Musa itu pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Dia nggak pernah berpikir, bahkan ketika dia belajar jadi pangeran di Mesir, karena waktu kecil dia dihanyutkan oleh orang tuanya di Sungai Nil, lalu bertemu dengan putri Firaun, dia nggak pernah berpikir bahwa dia sedang mempersiapkan dirinya untuk jadi pemimpin 2 juta umat yang keluar dari Mesir. Dia nggak pernah berpikir, dia nggak pernah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi dengarkan baik-baik, tanpa dia sadar kelahirannya yang kemudian dibuang, dihanyutkan ke Sungai Nil, ketemu dengan putri Firaun, lalu dia menjadi putri Firaun, dapat pendidikan yang terbaik, lalu kemudian dia melarikan diri ke Midian. Semua itu adalah masa persiapan. Jadi dengarkan baik, semua peristiwa yang terjadi, kalau Anda bisa melihat
bahwa sebenarnya tangan Tuhan sedang menguatkan lututmu supaya tidak goyah. Tangan Tuhan sedang menguatkan tanganmu supaya tanganmu kuat, supaya engkau siap, dipersiapkan Tuhan untuk setiap rencananya yang besar. Saudara tahu Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia nggak pernah belajar di STPDN. Dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, dia nggak pernah mengenyam pendidikan tinggi, nggak pernah. Tapi saudara tahu, dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, mulai dari saudara-saudaranya masukkan dia ke sumur, dijual jadi budak, lalu jadi steward atau pengelola rumah Potifar, lalu masuk penjara di sana, dipercaya oleh pemimpin penjara, kepala penjara. Tanpa dia sadar semua peristiwa hidupnya adalah jalan Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi orang hebat di Mesir. Saudara tahu kita ini kadang-kadang mengeluh dengan kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Pak, kenapa masalah saya terjadi? Dengarkan baik, Tuhan memang bukanlah sumber masalahmu. Katakan amin. Tuhan bukan sumber penyakit, katakan amin. Tapi Tuhan bisa mengubah semua yang terjadi dalam hidupmu menjadi masa persiapan yang luar biasa untuk setiap rencananya digenapi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudara juga ingat ya, seorang yang bernama Daud, dia pemimpin yang hebat, dia raja Israel yang luar biasa. Saudara tahu Daud tidak pernah belajar untuk jadi raja. Tapi peristiwa-peristiwa yang dia alami sebenarnya tanpa dia sadar Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk jadi raja. Dimulai ketika Alkitab berkata dia jadi pengembala kambing domba milik ayahnya. Hanya 2-3 ekor milik ayahnya. Ya. Lalu kemudian Tuhan izinkan ada beruang, ada hari macan datang. Ya. Tapi kemudian Alkitab berkata Daud berkelahi ya dengan beruang dan singa itu ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau saya jadi Daud, saya berpikir pertama Daud pasti berdoa supaya singa dan beruang tidak datang. Tapi meskipun Daud berdoa singa dan beruang tidak datang, beruangnya tetap datang. Mungkin Daud berkata, kenapa saya sudah doa kok masalah datang, saya sudah berdoa, kok kenapa ini datang, kenapa ini terjadi? Saya mau beritahu kepada saudara, tanpa Daud sadar bahwa ketika dia berkelahi dengan singa dan beruang, itu malah masa persiapannya untuk dia berperang lawan Goliat. Dan berperang lawan Goliat adalah masa persiapannya dia jadi pahlawan, jadi pemimpin di Israel. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hari ini berhenti mengeluh untuk apapun yang sedang terjadi. Hari ini engkau bilang begini, apapun yang terjadi aku tahu Tuhan sedang mempersiapkan hidupku untuk sesuatu yang besar di kemudian hari. Beberapa orang dari antara Anda mungkin berkata hal yang sama seperti apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin Anda yang di rumah berkata begini, Pak, saya sampai hari ini, sampai di titik ini, saya sampai di posisi ini, kalau saya lihat ke belakang, ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup saya, tapi hari ini saya mengerti bahwa semua yang terjadi sebenarnya mempersiapkan saya sampai saya ada di posisi ini, sampai ada di tempat hari ini. Oleh karena itu hari ini berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut dan engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun boleh terjadi aku percaya engkau sedang melatih lututku supaya tidak goyah. Engkau melatih tanganku untuk berperang supaya aku dipersiapkan untuk menggenapi setiap rencana Tuhan yang hebat atas hidupmu. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ini yang saya mau bahas lebih lagi. Buka sama-sama dalam ayat yang ke-11 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima. Lihat, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, dengarkan baik ya. Waktu Yefta diangkat menjadi panglima, Yefta harus berperang melawan Bani Amon. Lalu kemudian dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya begini, kenapa Yefta membawa perkaranya di hadapan Tuhan?
Jawabnya sederhana, karena dia tahu dia melawan Bani Amon, dia sebenarnya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Makanya kalau saudara juga baca di ayat-ayat selanjutnya, Yeftah sampai bernasar kepada Tuhan bahwa siapapun yang keluar, apapun yang keluar dari rumahnya pertama kali keluar pulang dari perang, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian yang keluar adalah putrinya, ya. Dia sampai bernasar. Kenapa dia sampai bernasar? Dia nggak percaya diri, dia takut, dia sebenarnya nggak punya kemampuan. Makanya dia menyerahkan perkaranya di hadapan Tuhan. Itu mirip dengan kita kan, kalau kita nggak sanggup kita berdoa, Tuhan aku serahkan perkaraku dalam Tuhan, aku nggak sanggup, ya. Tapi perhatikan dalam pasal yang ke-12 ketika Yeftah berhadapan dengan saudara sebangsanya, ya, yaitu dari orang-orang Efraim. Lihat pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini. Dikerahkannya lah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon dan mereka berkata kepada Yeftah, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Jadi orang-orang Efraim ini bilang sama Yeftah, kenapa kamu tidak panggil kami waktu kau perang? Kenapa kau perang sendiri? Ya, panggillah kami, ajak kami siap kok bantu, ya. Makanya sambil mereka marah, mereka mau bahkan mengancam mau bakar rumah Yeftah. Tapi lihat ayat 2, Yeftah berkata begini. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan hebat dengan Bani Amon, lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Jadi ternyata suku Efraim sudah dipanggil sama Yeftah, tapi mereka nggak datang. Nanti setelah Yeftah menang perang, mereka ujuk-ujuk datang dan berkata, kenapa aku nggak dilibatin? Kenapa aku nggak diajak? Padahal sudah diajak. Nah banyak orang kayak gitu kan, betul nggak? Ya. Waktu diajak bilang, aku repot, aku nggak bisa. Tapi kalau sudah selesai ngomong, aku loh nggak diajak, aku loh nggak diajak rundingan, aku loh nggak dikasih tahu, aku loh nggak ikut disertakan, aku loh nggak dilibatkan. Sudah banyak orang kayak gitu. Jadi bukan zaman sekarang aja. Kalau saudara ada istilah pahlawan kesiangan, itu bukan sekarang. Dari zaman dulu sudah ada yang namanya pahlawan kesiangan seperti orang-orang Efraim ini. Tapi yang menarik kalau saudara baca ya, kemudian mereka perang antara orang Efraim dengan Yeftah dan orang Gilead. Ya. Lalu saudara lihat ayat 6 di bagian terakhir aja. Lihat ayat 6 bagian terakhir. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Jadi Yeftah berhasil mengalahkan orang Efraim dan tewas gak kira-kira 42.000 orang. Kalau saudara baca demi ayat, maka saudara tidak akan pernah menemukan ayat yang berkata lalu Yeftah menyerahkan perkaranya dengan orang Efraim ke dalam tangan Tuhan. Gak ada. Tapi dengan Bani Amon yang lebih kuat, dia berkata Yeftah menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Kenapa? Karena begini, orang Efraim kah kecil. Dan terbukti ketika perang 42.000 orang mati sia-sia di orang Efraim itu. Ya, artinya Yeftah punya kekuatan lebih daripada orang Efraim. Yeftah dan orang Gilead itu punya kekuatan melampaui orang Efraim. Makanya gak perlu serahkan Tuhan. Karena mereka mampu. Tapi dengan Bani Amon mereka serahkan ke Tuhan. Nah banyak orang Kristen kayak gitu ya. Waktu susah serahkan susahnya kepada Tuhan. Tapi waktu mulai diberkati, mulai kuat, lupa Tuhan. Ya, dia bergerak sendiri, bahkan saudaranya sendiri, sebangsanya sendiri dihabisi 42.000 orang. Nah banyak orang waktu susah teriak-teriak, Tuhan terlibatlah dalam masalahku, Tuhan ikut sertalah, aku gak sanggup menyelesaikan masalahku. Itu waktu mereka susah. Tapi ketika mereka mulai diberkati sedikit, usaha mulai gerak lagi, pekerjaan mulai lancar lagi, lupa Tuhan, lupa pekerjaan Tuhan. Nah saya tahu Anda mungkin berkata, Pak saya gak pernah lupa Tuhan. Iya,
Anda nggak lupa Tuhan, tapi banyak orang lupa pekerjaan Tuhan. Ya, seolah-olah pekerjaan Tuhan itu hanya milik pendeta. Saya mau beritahu siapapun Anda, dengarkan, kalau Anda ingat Tuhan, maka ingatlah juga pekerjaan Tuhan. Bisa bilang amin yang di rumah. Banyak orang waktu susah janji sama Tuhan, Tuhan kalau kerjaanku lancar kembali, aku gak lupa Tuhan, aku akan membantu pekerjaan Tuhan. Waktu dia susah dia bernasar. Tapi waktu sudah diberkati lupa nasarnya. Tapi Yefta tidak lupa nasarnya, cuma dia lupa satu hal. Dengarkan baik ini, dia lupa ikut menyertakan Tuhan. Baik dalam persoalan besar maupun persoalan kecil. Tetap sertakan Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu hari ini saya tidak akan lama-lama firman Tuhan. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan hari ini. Dengarkan baik-baik. Ikut sertakanlah Tuhan. Hari ini engkau berkata, Pak saya lagi susah. Sertakan Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, Pak puji Tuhan hari ini saya baik-baik diberkati. Sertakan juga Tuhan. Ya, biar Tuhan tuntun engkau. Biar Tuhan pimpin engkau. Biar Tuhan sendiri yang menolong engkau. Baik di masa kesusahan, masa kelimpahan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Tuhan tolong kami, biar Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, menyadarkan kami kalau kami perlu sadar, menguatkan kami kalau di saat kami lemah, bahkan menolong kami di saat kami sedang menghadapi apapun. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan punya rencana, Tuhan sedang mempersiapkan untuk hal yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Tuhan pengen kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau kau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.